Iran meluncurkan 14 rudal ke pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar pada tanggal 23 Juni 2025 sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklirnya. Serangan ini disebut setara dengan jumlah bom yang dijatuhkan Amerika Serikat sehari sebelumnya. المضادات طلعت شوفوها مضادات شوفوا الصواريخ شوفوا المضاد شوفه صادة الله يحفظنا. Meski dianggap ofensif, Iran mengaku telah memberi peringatan dini untuk meminimalkan korban. Serangan ini menyebabkan ledakan besar di sekitar ibu kota Doha, di mana pemerintah Qatar sampai menutup sementara ruang udara mereka. Meskipun serangan ini dianggap simbolik, hal ini menunjukkan ketegangan yang meningkat antara Iran dan sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut respon Iran sebagai lemah dan terukur, dan berterima kasih karena tidak ada korban jiwa. Ia berharap aksi ini menjadi awal akhir dari konflik dan mendorong Iran serta Israel menuju perdamaian. Qatar yang wilayahnya terkena dampak langsung mengecam keras serangan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan, namun tetap mengambil sikap rasional dan menahan diri. PM Qatar menegaskan bahwa negaranya tidak jadi sasaran langsung dan tetap berperan aktif dalam upaya mediasi. Di tengah gempuran berkelanjutan dari Israel terhadap Iran, Trump memuji Qatar karena tetap membantu mendorong tercapainya gencatan senjata antara Iran dan Israel beberapa jam setelah serangan ke Al-Udeid. Konflik yang telah berlangsung 12 hari ini terus memicu kekhawatiran dan eskalasi regional yang lebih luas. Why? Die. Wow. Imale. انفجارات متواصلة عبد الرحمن وهي Di balik layar, sekutu-sekutu diam mulai bergerak, membuka lembaran aliansi yang selama ini diselimuti kerahasiaan dan kepentingan. Tapi bukan Iran namanya kalau tinggal diam. Teheran mengultimatum negara manapun yang membantu Israel secara langsung ataupun sembunyi-sembunyi akan dianggap bagian dari perang. Itu artinya para pemimpin dunia dipaksa memilih netralitas atau konfrontasi.
Apakah ini awal dari konflik regional yang akan berubah jadi perang global? Siapa saja yang diam-diam berada di belakang Israel, memasok intelijen, senjata, bahan bakar, bahkan pasukan? Tonton sampai habis, karena kita bakalan bongkar ada satu negara kecil yang secara terang-terangan mengambil posisi mendukung Israel. Sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Negara lain yang sejak dulu terang-terangan membela bahkan sampai pasang badan, tentu saja Amerika Serikat. Tapi tidak seperti yang mereka lakukan di Irak dan Afghanistan. Kali ini, Amerika tidak tampil terbuka. Saat jet-jet tempur Israel menggempur Iran, pesawat pengisi bahan bakar Amerika Serikat hadir di langit Suriah, memastikan mereka tak kehabisan tenaga untuk menciptakan neraka. Ini bukan sekadar logistik perang, ini partisipasi. Diam-diam, tapi sangat nyata. Washington pun bermain dua wajah. Di depan publik menyuarakan keprihatinan dan deeskalasi. Namun di balik tirai diplomasi, Presiden Trump konon memberi lampu hijau penuh kepada Israel untuk menyerang Iran, sembari menipu Teheran dengan bersikap pura-pura menahan diri. Sebuah skenario tipu daya yang disusun dengan presisi, dengan nyawa manusia sebagai jaminan. Amerika melakukannya demi dominasi kawasan. Suriah, yang pernah menjadi pusat pengaruh Iran, harus dilemahkan agar langitnya bisa dijadikan jalan tol bagi armada tempur sekutu. Jadi, keterlibatan Amerika Serikat bukan sekadar membantu Israel, tapi mengatur ulang peta kekuasaan regional. Dalam perang ini, memang Israel yang menekan pelatuk, tapi Amerika lah yang memegang amunisi dan peta. Sementara itu, seruan deeskalasi dan stabilitas kawasan yang digaungkan Presiden Emmanuel Macron terbukti hanyalah pesan kosong. Prancis justru berdiri di sisi Israel. Sikap yang hipokrit ini terkuak setelah Macron dengan pede mengafirmasi hak membela diri Israel pasca serangan brutal ke fasilitas lain. Padahal Macron tahu Iran telah menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Dan ia pun tahu Israel justru menolak NPT, menyembunyikan hulu ledak nuklir di bawah kabut ketidakjelasan strategis. Namun, Prancis tetap berpihak pada negara yang melanggar transparansi nuklir, bukan yang mematuhinya. Inilah hipokrasi Prancis, standar ganda yang tak bisa ditolerir. Posisi yang sama diambil oleh Inggris. Laporan resmi Rusia ke Dewan Keamanan PBB menyebut koordinasi sangat mungkin antara Israel dan Dinas Khusus Inggris dalam serangan udara tersebut. Segera setelah gelombang serangan Israel menghantam Iran, jet-jet tempur Zionis dikabarkan mendarat mulus di pangkalan Inggris di Siprus. Ini adalah bukti yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Bagaimana Inggris menyediakan lebih dari sekadar kata-kata, tapi juga ruang udara, landasan pacu, dan logistik tempur. Perdana Menteri Keir Starmer bahkan mengirim pesawat pengangkut A400M dan tanker Voyager KC-3 ke Timur Tengah. Sementara opini publik Inggris pun semakin retak. Bahwa Inggris tidak hanya sekadar berdiri bersama Israel, tapi Starmer juga rela mengorbankan nyawa prajurit Inggris demi perang yang bukan miliknya. Dalam pusaran perang Israel-Iran, Inggris mempertaruhkan lebih dari sekadar reputasi, kredibilitas moral, kemerdekaan kebijakan luar negeri, bahkan stabilitas domestiknya sendiri. Semua atas nama aliansi yang tak pernah benar-benar dipertanyakan. Kita mulai dari negara yang membuat kita tidak habis pikir. Mengapa negara Arab ini berdiri di pihak Israel? Meski termasuk negara kecil, tapi perannya justru cukup besar dalam konflik Iran-Israel ini. Saat Iran melesakkan drone-drone ke wilayah Israel, pilot-pilot Yordania justru ikut mengudara. Bukannya menyerang Israel, tapi justru mencegat rudal-rudal Iran. Operasi Rising Lion dan True Promise 3 mengabadikan keterlibatan Yordania di pihak Israel. Ini artinya, Yordania sudah terang-terangan memilih di mana mereka berdiri. Meskipun dibalut dengan retorika melindungi wilayah udaranya, namun para pengamat membaca sikap Yordania murni kalkulasi geopolitik berdarah dingin. Begini ceritanya. Terjepit antara dukungan politik terhadap Palestina
dan Perjanjian Damai 1994 dengan Israel. Yordania memilih pragmatis, yakni mencegah konflik meluas di wilayahnya. Itu mungkin bisa dimaklumi. Namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Yordania juga berusaha keras untuk menjaga hubungan mesra dengan Amerika Serikat. Karena sangat bergantung pada bantuan miliaran dolar dari Washington. Dan bantuan itu tidak datang cuma-cuma, melainkan harus ditukar dengan loyalitas yang terwujud dalam bentuk tembakan rudal dan patroli udara. Untuk itu, kerjasama intelijen, diplomasi rahasia, dan sistem pertahanan regional tak tertulis yang menjadikan Yordania tak ubahnya garda tak resmi dari Israel. Di tengah panasnya konflik antara Israel dan Iran, satu kejadian teknis kecil justru membongkar peran besar yang selama ini dirahasiakan. Sebuah pesawat tanker Jerman Airbus A400M Atlas yang melayang di atas Yordania secara tak sengaja menyalakan transpondernya. Insiden ini berubah menjadi kesalahan fatal dalam dunia operasi militer rahasia. Dalam hitungan menit, publik pun tahu Angkatan Udara Jerman terlibat. Berlin tak pernah mengumumkan posisinya dalam konflik ini, seolah-olah netral, berbekal kredibilitasnya sebagai pemimpin moral Eropa. Namun insiden ini berkata lain. Pengisian bahan bakar udara untuk jet-jet tempur Israel bukan hal sepele. Ini bukan sekadar logistik tapi keberpihakan. Ironisnya negeri yang masa lalunya terikat sejarah kelam terhadap Yahudi, kini terjerumus dalam konflik modern dengan membela negara Zionis. Tidak, ini bukanlah bentuk penebusan dosa sejarah, tapi semata-mata karena tunduk pada aliansi geopolitik. Menghadapi eskalasi yang begitu masif ini, dunia Arab memiliki sikap yang lebih rumit dari sekadar dukungan ataupun kecaman. Negara-negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar menahan diri dari langkah frontal dan berusaha menjaga jarak dari konflik Iran-Israel sembari menekankan pentingnya deeskalasi. Namun, laporan The Jerusalem Post mengungkap tekanan publik di dalam negeri membuat para pemimpin Arab berada dalam dilema politik yang genting. Diam bisa dianggap pengkhianatan, dan bersuara bisa memicu badai diplomatik. Sementara itu, ekonomi global mulai gonjang-ganjing. Harga minyak melonjak drastis setelah Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur vital bagi sepertiga pasokan minyak dunia. Pasar saham juga terguncang, logistik internasional melambat, dan negara-negara pengimpor energi mulai merasa panas yang sesungguhnya belum datang dari medan perang, tapi dari neraca perdagangan mereka sendiri. Nah, bila Iran menutup kedua selat secara penuh, dunia menghadapi krisis energi besar, inflasi melonjak, dan perdagangan Asia-Eropa bakal lumpuh. Amerika Serikat dan sekutunya akan meluncurkan operasi militer gabungan untuk membuka jalur laut yang akan menaikkan resiko konflik regional meningkat tajam. Namun, tekanan diplomatik global terutama dari China dan Uni Eropa juga mendorong dimulainya negosiasi. Bila Israel menghentikan serangan dan Iran mengendurkan blokade laut, maka kesepakatan multilateral bisa dibentuk di bawah PBB untuk mengamankan jalur pelayaran. Tapi kini dunia semakin terbelah. Blok pro-Israel seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan bahkan Yordania. Di sisi lain, blok pro-Iran mulai terbentuk lebih solid dengan Rusia, China, Pakistan, Korea Utara, dan jaringan proksi bersenjata seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman, serta yang di Suriah dan Irak. Dunia akan kembali ke peta perang dingin antara blok Barat versus blok Timur. Apakah kita benar-benar sedang menuju perang dunia ketiga? Bisa jadi, tapi sejarah selalu memberi dua pilihan, eskalasi atau diplomasi. Pertanyaannya, apakah para pemimpin dunia masih punya kehendak untuk memilih meja perundingan sebelum mereka tak punya apa-apa lagi untuk dinegosiasikan? Satu hal yang pasti, ini bukan lagi konflik lokal. Ini adalah ujian bagi peradaban. هاي
هيو 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 killed or in the southern city of Beersheba. Jika bukan and has ujian, seen maka lots Iran of Israel strikes in ini recent mungkin days. menjadi babak baru Responders said dari perpanjangan kisah genosida Israel di Palestina. محصولش شد موشک سجیل. Iran, yang selama ini dijadikan musuh oleh Barat, telah mengibarkan bendera merah, simbol kuno yang berarti darah suci telah ditumpahkan, dan balas dendam adalah kewajiban. Dalam waktu kurang dari 7 menit, rudal-rudal hypersonic Iran mampu menembus langit Israel dengan kecepatan mencapai Mach 11. Jauh melampaui kemampuan sistem Iron Dome yang selama ini mereka banggakan. Dan serangan itu bukan sekadar simbol, itu pesan bahwa yang selama ini diinjak kini punya taring. Ini bukan sekadar perang, ini adalah babak baru dalam sejarah perlawanan. Saat keangkuhan dibalas dengan api, dan mereka yang selama ini tertindas, kini bicara dengan ledakan. Peringatan ini datang bagai dentuman gendang perang keras, lantang dan menakutkan. Di tengah ketegangan yang belum surut, IRGC merilis sebuah pernyataan yang mengguncang. Gerbang neraka akan terbuka untuk kalian. Bukan sembarang ancaman, ini adalah deklarasi bahwa mereka telah melepaskan rudal balistik jenis baru, senjata balasan yang mereka klaim akan membawa kehancuran lebih besar dari sebelumnya. Dan target utamanya adalah jantung Israel. Tak butuh waktu lama, langit Tel Aviv berubah menjadi layar yang menayangkan mimpi buruk secara langsung. Warga sipil yang semula hanya menatap ke atas, mendadak mengangkat ponsel mereka, merekam apa yang nyaris tak bisa dipercaya. Seberkas cahaya putih melesat memanjang, seperti bilah pedang yang merobek ke langit malam. Itulah rudal balistik yang disebut-sebut IRGC sebagai senjata baru. Kecepatannya begitu mengerikan, seolah tak memberi waktu bagi siapapun untuk sekadar mengedip. Dan ketika semua mata masih terpaku pada langit, IRGC kembali bicara. Kali ini lebih dingin, lebih menusuk. Mereka bersumpah akan membuat suara sirene peringatan di seluruh penjuru Israel tak pernah berhenti. Satu pesan yang tak bisa disalah-artikan. Serangan demi serangan akan datang, terus-menerus, tanpa jeda, hingga rasa aman menjadi barang langka di negeri itu. Namun di balik dentuman rudal dan kobaran emosi, para analis militer melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam. Mereka mencium pola yang sangat familiar. Visual dari serangan ini nyaris identik dengan apa yang pernah terjadi di Ukraina. Kala itu, Rusia meluncurkan rudal Oresnik ke wilayah timur Ukraina dengan cara yang sangat mirip. Maka pertanyaan pun menyeruak. Apakah ini bukti bahwa Rusia telah turun tangan langsung? Apakah rudal Oresnik kini berpindah tangan ke Iran sebagai bentuk dukungan diam-diam? Sebuah dugaan yang kian menguat, mengingat kabar yang menyebut Moskow tengah mempertimbangkan pengiriman bantuan rudal ke Teheran. В июне сего года будет. Мы ждем этого и готовимся. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, spekulasi mengenai keterlibatan rudal Oresnik milik Rusia akhirnya terpatahkan. IRGC secara resmi mengonfirmasi bahwa senjata yang meneror langit Israel itu adalah rudal balistik buatan mereka sendiri, Sejil. Rudal ini merupakan bagian dari keluarga rudal jarak menengah yang sudah dikenalkan sejak 2014. Namun, serangan ke Israel kali ini menjadi momen bersejarah, karena inilah untuk pertama kalinya Sejil benar-benar digunakan dalam operasi militer. توانایی حمله سر جنگی به وزن 650 کیلوگرم را دارد. سجیل از Meski begitu, Iran masih merahasiakan apakah
rudal ini memiliki kecepatan supersonik atau bahkan hypersonic. Tapi ada satu detail yang mereka ungkap. Meskipun berat Sejil mencapai 23.600 kg, rudal ini diklaim mampu menjangkau Tel Aviv dari Natanz hanya dalam waktu kurang dari 7 menit. Padahal, jarak antara Natanz dan Tel Aviv terbentang lebih dari 1.600 km. Jika data ini benar, maka artinya Sejil bisa melesat dengan kecepatan sekitar 13.700 km per jam. Setara dengan 11 kali kecepatan suara. Secara logika, kemunculan Sejil di atas langit Tel Aviv adalah alarm bahaya bagi Israel. Rudal ini bukan main-main. Ukuran fisiknya saja sudah cukup membuat gentar. Panjangnya mencapai 18,2 meter dengan diameter 1,25 meter. Artinya, Sejil punya kapasitas besar untuk membawa muatan mematikan. Dan benar saja, rudal ini disebut mampu mengangkut hulu ledak seberat 500 hingga 1.500 kg dalam satu kali tembakan. Yang membuatnya makin mencemaskan, sejumlah analis menduga Sejil tidak hanya dirancang membawa hulu ledak high explosive, tapi juga berpotensi membawa muatan nuklir. Selain itu, Sejil diketahui memiliki jangkauan operasional hingga 2.000 km. Artinya tidak ada satupun wilayah di Israel yang berada di luar jangkauan rudal ini. Dan yang paling dibanggakan Iran dari Sejil adalah teknologi bahan bakarnya. Berbeda dari pendahulunya Shahab yang masih menggunakan bahan bakar cair, Sejil sudah memakai bahan bakar padat. Ini bukan perubahan sepele. Penggunaan bahan bakar padat memungkinkan proses peluncuran jauh lebih cepat, sehingga rudal tak terlalu rentan saat ditembakkan dari darat. Meski secara teknis, rudal berbahan bakar padat lebih sulit diarahkan dan dikendalikan, para insinyur Iran mengklaim telah berhasil mengatasi tantangan itu. Hasilnya, Sejil disebut memiliki akurasi yang cukup tinggi dengan margin kesalahan hanya sekitar 50 meter dari target. Banyak analis menilai bahwa pemanfaatan bahan bakar padat pada Sejil menjadi bukti bahwa kemampuan teknologi rudal Iran telah mengalami lompatan besar. Terlebih lagi, jika dibandingkan dengan rudal Shahab yang hanya bisa diluncurkan secara vertikal, Sejil punya keunggulan tersendiri karena dapat ditembakkan dari berbagai sudut. Fleksibilitas ini jelas memberikan keunggulan taktis yang besar bagi unit peluncur rudal Iran di medan perang. Tapi jangan salah, Sejil bukan satu-satunya senjata pamungkas yang dikerahkan Iran dalam aksi balas dendamnya. Di medan yang sama, satu nama lagi mencuri perhatian dunia, rudal balistik Hatch-Qassem, bukan tanpa alasan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh Hatch-Qassem bukan sekadar kebetulan. Rudal ini punya dimensi yang benar-benar mengintimidasi. Panjang tubuhnya mencapai 11 meter, dengan bobot total sekitar 15.000 pon. Dari berat itu, 1.100 pon adalah hulu ledak aktif. Cukup untuk meratakan gedung tinggi dalam satu hantaman. Sisanya adalah bahan bakar padat yang mendorong rudal ini terbang sejauh 1.400 km. Jangkauan itu berarti satu hal. Israel, dari ujung ke ujung, kini berada dalam radius tembak rudal Iran. Rudal ini sempat menjadi sorotan setelah berhasil menembus jantung pertahanan Israel tanpa perlawanan berarti. Bahkan, rekaman detik-detik saat rudal ini menghantam sebuah gedung di Israel tersebar luas, mempermalukan sistem pertahanan udara yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Namun dari semua keunggulannya ada satu kemampuan Hatch-Qassem yang benar-benar membuat jadi momok. Daya tembus saat menyerang. Rudal ini melaju dengan kecepatan hypersonik dan dibekali teknologi manuver canggih yang membuatnya nyaris mustahil dihentikan. Bahkan, rudal pencegat milik Amerika dan Israel pun seolah tak berguna. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nazirzadeh, pernah menyatakan bahwa hulu ledak Hatch-Qassem bisa berbelok di udara, bergerak lincah dan menghantam tepat sasaran tanpa bisa dilacak.
Ternyata masih ada satu nama lama yang terus berdiri kokoh di barisan depan arsenal militer Iran. Rudal yang tak pernah benar-benar tenggelam di panggung kekuatan regional. Namanya Emad Missile. Sama seperti Hatz-Qassem, Emad termasuk dalam kategori rudal balistik jarak menengah buatan dalam negeri. Rudal ini merupakan hasil modifikasi dari platform Shahab 3, namun dengan peningkatan signifikan. Sejak pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2015, Emad tak pernah benar-benar disingkirkan. Ia terus menjadi salah satu senjata kepercayaan Iran dalam menghadapi potensi ancaman, terutama dari kawasan Timur Tengah yang selalu bergolak. Tapi satu pertanyaan besar pun muncul. Seberapa mematikan sebenarnya rudal ini? Memang tak banyak informasi resmi yang bisa digali soal Emad. Iran menyimpan rapat-rapat detail teknisnya. Tapi satu hal yang sudah dikonfirmasi, rudal ini memiliki diameter sekitar 1,25 meter. Ukuran yang sangat besar untuk menampung hulu ledak seberat 1.650 pon. Artinya jelas, Emad memiliki daya hancur yang jauh lebih besar dibandingkan Hatz-Qassem. Dan bukan cuma soal bobot. Emad hadir dengan desain baru di bagian hidung, sebuah kerucut canggih yang memungkinkan ledakan terjadi tepat di atas target. Desain ini bukan tanpa tujuan. Emad dirancang untuk serangan udara, baik menggunakan senjata kimia, biologis, atau bahkan hulu ledak nuklir. Bahkan tak sedikit analis yang menyebut rudal ini cocok digunakan dalam serangan elektromagnetik nuklir yang dapat melumpuhkan seluruh sistem elektronik musuh hanya dalam satu ledakan udara. Misteri masih menyelimuti banyak aspek teknis Emad. Kecepatan peluncurannya, bagaimana ia mampu menembus sistem pertahanan lawan, dan seberapa gesit ia bermanuver di udara. Semuanya masih jadi tanda tanya besar. Tapi ada satu hal yang sudah tak terbantahkan. Jangkauan operasional Emad mencapai 1.700 km. Sebuah jarak yang memungkinkan Iran menyerang titik manapun di wilayah Israel tanpa harus menggeser posisinya. Dan lebih mencengangkan lagi, rudal ini diklaim mampu menghantam target dengan akurasi tinggi, meleset tak lebih dari 10 meter. Dalam dunia rudal balistik, itu adalah presisi yang sangat mematikan. Dengan alutsista seperti itu, maka wajar saja Iran masih kekeh untuk terus menyerang, meski Amerika Serikat mulai ikut campur secara terang-terangan. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. این حادثه سربرآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. جوان Попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Washington pun merespon. Fasilitas nuklir Iran diserang. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ini sekadar eskalasi regional atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Kenapa penting membahas ini? Karena jika bom nuklir benar-benar diaktifkan, konflik ini tak lagi soal Yerusalem, Gaza, ataupun Teheran. Ini soal kita semua. Satu ledakan bisa menghapus kota. Satu keputusan bisa menghapus jutaan nyawa. Dan di dalam diam, dunia mungkin sedang melangkah menuju perang dunia ketiga. Dan kita akan terseret. Tapi serangan ini tidak datang tiba-tiba. Semua dimulai dari satu ultimatum keras dari Washington dan satu penolakan tegas dari Teheran. Sisanya adalah jalan menuju konfrontasi terbuka. Ancaman itu datang langsung dari Presiden Donald Trump dengan nada yang tak bisa ditawar, menyerukan agar Iran menyerah tanpa syarat, sekaligus memperingatkan bahwa kesabaran Amerika sudah mencapai batasnya. Tapi Iran tidak goyah. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menanggapi dengan tegang.
Jika Amerika Serikat menyerang, mereka akan menghadapi konsekuensi yang tak dapat diperbaiki. Iran tidak mundur, dan Trump pun bukan sedang menggertak. Washington langsung merespon dengan kekuatan militer nyata. Sistem pertahanan udara THAAD dikerahkan ke Israel untuk menghadang gelombang rudal dari Iran dan sekutunya. Kapal induk kedua USS Nimitz bergabung dengan armada di Laut Merah. Sekitar 30 jet tempur siluman F-35 ditempatkan dalam posisi siaga di pangkalan Amerika di wilayah Teluk. Selama saling serang Iran dan Israel, lobi politik, tekanan publik, dan kalkulasi militer akhirnya bermuara pada satu keputusan besar. Amerika Serikat masuk ke konflik. Target pertama, program nuklir Iran. 3 situs diserang: Fordow, Isfahan, dan Natanz. Dalam operasi yang disebut Operasi Midnight Hammer, Amerika menerjunkan 125 pesawat dan pesawat pengebom siluman B-2 Spirit terbang di kegelapan, mengangkut 6 bom penghancur bunker GBU-57, menjatuhkannya ke pusat-pusat strategis Iran. Dari bawah laut, kapal selam Amerika Serikat meluncurkan lebih dari 30 rudal Tomahawk yang menghantam fasilitas-fasilitas teknis. Serangan ini bukan sekadar pukulan militer. Ini sinyal terang bahwa Amerika tidak lagi jadi penonton. Dan kini dunia memasuki fase baru, di mana garis antara ancaman dan kehancuran total makin kabur. Serangan Amerika ke fasilitas nuklir Iran langsung mengguncang dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak menyembunyikan kegembiraannya, menyampaikan ucapan selamat kepada Donald Trump dan menyebutnya sebagai langkah berani demi keamanan global. Dari London, Perdana Menteri Inggris turut mendukung. Mereka menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai langkah tegas untuk menghentikan ancaman nuklir Iran. Namun tidak semua sepakat. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres justru menyampaikan kekhawatiran mendalam. Ini adalah eskalasi yang berbahaya di kawasan yang sudah berada di ujung tanduk. Ini adalah ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dari Teheran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecam keras tindakan Amerika. Ia menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang menghancurkan jalur diplomasi. Kami tidak pernah meninggalkan diplomasi, tapi hari ini Amerika menghancurkannya dengan rudal. Dunia pun kini terpecah antara mereka yang melihat perang sebagai solusi dan mereka yang tahu perang nuklir tak pernah punya pemenang. Lagi-lagi, serangan Amerika ke fasilitas nuklir Iran bukan terjadi begitu saja. Ini adalah mimpi lama Israel yang jadi kenyataan. Target utamanya Fordow, pabrik pengaian uranium paling rahasia milik Iran. Fasilitas ini terkubur jauh di bawah pegunungan, dijaga ketat dan diyakini sebagai jantung program nuklir Iran. Dan hanya ada satu cara untuk menghancurkannya. Bom bunker penghancur GBU-57, senjata pemusnah paling dalam yang hanya dimiliki Amerika. Israel tahu itu, dan mereka butuh Amerika untuk mengeksekusinya. Tapi bagaimana cara membuat Amerika bersedia menekan tombol? Inilah saat taktik bayangan dimainkan. Sumber-sumber intelijen menyebut Israel menjalankan operasi bendera palsu, sebuah skenario lama dalam dunia spionase, di mana satu pihak menyamar sebagai pihak lain. Targetnya, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tel Aviv. Serangan ini diklaim sebagai ulah Iran. Narasi pun dibangun. Publik Amerika digiring. Ketika warga Amerika percaya bahwa tanah mereka telah diserang, persetujuan untuk perang menjadi lebih mudah. Taktik ini bukan hanya manipulatif, tapi juga berbahaya. Karena satu langkah keliru bisa menyulut perang global yang tak bisa dihentikan. Dan yang paling mengerikan, kita bahkan mungkin tidak tahu siapa yang menembak duluan. Setelah 3 fasilitas nuklir utamanya dihantam, Fordow, Isfahan, dan Natanz, Iran tidak tinggal diam. Iran resmi mendeklarasikan perang. Di medan laut, Iran punya banyak cara membalas. Kapal-kapal perang Amerika Serikat yang berlayar di Teluk bisa jadi target rudal anti kapal atau drone kamikaze.
Pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk pun berada dalam jangkauan serangan langsung. Dan yang paling strategis, Iran bisa menutup Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak dunia. Jika terjadi, harga energi global akan melonjak dan krisis energi internasional pun tak terelakkan. Di udara, Iran telah membuktikan diri. Militer mereka ini sukses menghancurkan berbagai pesawat tempur dan drone milik Amerika dan Israel, mulai dari Hermes 900 hingga jet F-35I. Ini menandakan langit Iran bukan zona aman. Dan bagi Amerika, bahaya sebenarnya bisa lebih dekat dari yang dibayangkan. Iran punya rudal balistik jarak jauh, termasuk yang mampu menjangkau kota-kota di Amerika Serikat. Jika satu rudal dilengkapi hulu ledak nuklir, New York bakalan rata dengan tanah. Tapi Iran tidak hanya bertumpu pada kekuatan konvensional. Proksi regionalnya juga bergerak. Saat ini, hanya Houthi yang terbuka menyerang Israel. Tapi mata dunia kini menunggu, akankah Hezbollah dan Hamas ikut terjun? Di jalur diplomatik, Iran segera meminta dukungan darurat dari Dewan Keamanan PBB untuk mengecam serangan Amerika. Dan yang lebih radikal, Iran mempertimbangkan keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir. Jika ini terjadi, dunia kehilangan akses verifikasi internasional atas program nuklir Iran. Tak ada lagi inspeksi, tak ada batasan pengayaan uranium. Iran bisa mengembangkan senjata nuklir secara legal dan terbuka tanpa dilabeli pelanggar. Konflik ini tak lagi regional. Rusia mulai bicara. Presiden Vladimir Putin secara langsung meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menjamin keselamatan personil Rusia yang tengah membangun 2 reaktor nuklir di Iran. Putin juga menyampaikan protes keras kepada Trump. Karena jika Rusia tidak diberi jaminan, maka serangan Amerika Serikat dianggap melanggar kesepakatan yang telah dijalin di belakang layar. Sementara itu, China diam-diam bergerak. Diklaim, 2 kapal intelijen elektronik milik Angkatan Laut China, tipe 855 dan 815A, telah memasuki Teluk Persia. Kapal ini bukan kapal perang biasa. Ini memantau komunikasi, membaca arah konflik, dan memberi sinyal Beijing sedang mengawasi. Dengan 2 kekuatan besar kini ikut memandang serius konflik, dunia mulai bicara satu istilah yang sebelumnya hanya terdengar di buku sejarah. Perang Dunia Ketiga. Namun masih ada 2 jalan, eskalasi atau deeskalasi. Jika Amerika Serikat terus menyerang dan Iran keluar dari perjanjian nuklir, proksi bergerak liar, dan Rusia Cina ikut turun langsung, maka jalur eskalasi pun terbuka lebar. Namun jika diplomasi ditegakkan kembali, meski melalui tekanan global dan kompromi pahit, mungkin dunia masih bisa ditarik menjauh dari tepi jurang. Tapi pertanyaannya kini, siapa yang akan menahan pelatuk ketika semua senjata sudah diarahkan?